Saya melihat sebuah keprihatinan saat itu bahwa kita dikaruniai sebuah negara yang disebut dengan negara agraris, artinya negara pertanian. Tetapi anehnya anak-anak muda terutama ya, itu gengsi terhadap pertanian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sumedi Purbo. Saya tinggal di Dusun Grogol, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, atau di Jalan Kaliurang, kilometer 22,2, Sleman, Yogyakarta. Usaha saya agribisnis jamur edible. Saya memulai usaha jamur ini bermula dari tahun 90-an. Itu ada misi teknik pertanian Taiwan di Yogyakarta. Kemudian kita dilatih budidaya jamur ya tahun 90-an itu. Kemudian kita memulai usaha jamur. Waktu itu pertama kali usaha jamur kuping tahun 94-95. Kemudian berlanjut sampai tahun 98 kita ikut mengisi kontribusi untuk ekspor ke ROC Taiwan. Kemudian tahun 99 sampai 2000 kemudian kita dirikan Sanggar Tani Media Agro Merapi, Sleman, Yogyakarta, dalam rangka untuk merespon perkembangan jamur di Yogyakarta saat itu. Kemudian ada minat masyarakat yang luar biasa. Kemudian Sanggar Tani ini dijadikan sebagai salah satu referensi bagi pelaku-pelaku jamur di Jogja maupun di luar Jogja. Kemudian kita melangkah lebih lanjut, Sanggar Tani menjadi tempat untuk kunjungan. Kemudian kita juga untuk pelatihan jamur, untuk penyuluhan jamur bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berminat di agribisnis jamur. Kemudian selain jamur kuping, kita juga mengembangkan juga jamur tiram, jamur lingsi, jamur shiitake ya, hingga hulu sampai hilirnya jamur gitu. Ketika kita awal dulu mau memulai usaha jamur ini, tantangan kita adalah jamur belum familiar di masyarakat ya, termasuk di lingkungan kita, sehingga ketika kita memulai jamur itu dicibir sama masyarakat, jamur kok ditanam ya, kayak nggak ada pekerjaan yang lain ya. Sampai kita tahun 99 buka warung makan khas jamur, juga dicibir, jamur kok dimakan kayak nggak ada makanan lain. Itu tantangan yang sifatnya psikis ya. Saat itu karena masyarakat belum familiar terhadap jamur ya. Jamur masih dianggap sebagai sebuah tumbuhan yang mungkin kelasnya paling rendah, sebuah sayuran yang kelasnya paling rendah ya. Sehingga bagi saya pribadi sih maklum ya, dengan belum adanya pemahaman tentang jamur itu apa, manfaat jamur itu bagaimana ya. Saya kira itu hal yang wajar ya menurut saya. Kan tetapi sekarang sudah terbukti ya apa yang kita lakukan ya, apalagi hampir semua elemen ya, khususnya berkaitan dengan sayuran ini ya, baik pelaku di bidang hulunya maupun di hilirnya maupun di peneliti mengenai jamur, itu sudah cukup bagus menjelaskan bagaimana tentang jamur itu ya, sehingga sekarang ibaratnya kita sudah berjalan terus ya. Di sisi lain masyarakat sudah mulai paham tentang manfaat jamur ya. Sekarang ibaratnya jamur itu sudah tidak perlu dijelaskan lagi, masyarakat sudah sangat familiar ya, menggunakan jamur sebagai salah satu sayuran yang populer ya, di Jogja. Di samping juga ada tantangan mungkin persaingan di antara pelaku-pelaku jamur ya. Kan tetapi sampai sekarang juga kita masih belum menganggap itu sebagai sebuah persaingan yang
yang mengkhawatirkan, karena masih pada tataran di mana kita masih bersaing secara sehat. Kemudian justru kita menganggap pesaing ini sebagai sebuah mitra yang strategis untuk kita bisa bersama-sama bersinergi dalam pengembangan agribisnis jamur. Saat ini kita mengembangkan aneka macam jamur ya, cuman jamur yang berbasis media serbuk kayu ya. Jadi jamur itu ada dua kategori, jamur kompos sama jamur kayu ya. Jamur kompos di mana menggunakan media kompos. Salah satu jenisnya ada merang, ada jamur kancing, ada jamur portabella ya, ada jamur inoki dan lain sebagainya. Sementara yang kita kembangkan ini yang menggunakan basis media kayu. Jadi sering disebut jamur kayu karena medianya menggunakan kayu atau turunan dari kayu itu. Nah, pada posisi kita menggunakan media serbuk kayu. Jadi yang kita kembangkan saat ini ada jamur tiram, ada jamur kuping, ada jamur lingsi, ada jamur shiitake. Nah, ke depan seiring dengan familiarnya masyarakat terhadap jamur, kita juga akan mengembangkan jamur-jamur yang lain. Salah satunya ya dalam rangka untuk hulu hilirnya jamur, kita juga sedang menyiapkan untuk kuliner jamur ya, dalam rangka untuk semakin memasyarakatkan masyarakat mengenai budidaya jamur dan manfaat jamur terhadap kesehatan manusia. Jadi memang ini ada sering muncul pertanyaan setiap kali ada kunjungan ya, mengapa Bapak memilih usaha ini ya, padahal misalnya mohon maaf saya S1-nya dari filsafat, kemudian S2-nya ambil di Magister Manajemen Agribisnis ya, kok milih jadi petani gitu ya. Ini yang salah satu motivasi saya untuk memberikan inspirasi ya, sekaligus untuk memotivasi teman-teman di desa ya, khususnya kaula muda lah, kaula muda, bahwa bertani itu sesuatu yang mulia, yang tidak beda dengan pekerjaan-pekerjaan kantoran gitu ya. Itu alasan saya sehingga memang sampai sekarang meskipun kita sudah dalam posisi lulusan S2 ya, sering dibilang master gitu ya, masternya jamur bahkan ya, tetapi kita tetap konsisten, tetap komitmen bahwa kita ingin menginspirasi masyarakat di desa ya, khususnya dan juga anak-anak muda ya, untuk menjelaskan bahwa bertani itu juga pekerjaan yang mulia. Kita tinggal berkreasi, tinggal berinovasi, bahwa agribisnis kita ini sebetulnya sebuah peluang yang luar biasa yang bisa dikembangkan untuk sebuah masa depan kita ya, sebagai pribadi maupun sebagai sebuah bangsa ya. Kemudian alasan mengapa mungkin kok sampai sekarang kita masih menekuni jamur ya, saya kira simpel alasannya. Pertama, di Indonesia ini kan dikaruniai potensi yang luar biasa dari sisi geografis kita ya, dari Sabang sampai Merauke itu geografis kita itu cocok untuk pengembangan bidang agro umumnya dan khususnya di bidang jamur ya, budidaya jamur. Yang kedua itu bahan baku kita juga melimpah ya, umumnya berupa limbah-limbah industri ya, baik industri sawah yang jerami padi maupun industri perkayuan yang serbuk kayu, itu merupakan limbah yang dari Sabang sampai Merauke pun ada ya, sehingga ini juga sebuah potensi yang bisa dalam kerangka untuk mengembangkan jamur. Kemudian alasan yang ketiga, ternyata budidaya jamur itu juga sama dengan bertani, namun bertani dalam bentuk lain ya. Sehingga di jamur ini dari sisi teknis budidaya itu sederhana, tidak perlu lahan luas ya. Kemudian dari sisi kajian ilmiah, ternyata jamur ini juga ramah lingkungan, bebas pestisida, sehat dan menyehatkan. Yang lebih menarik lagi bahwa dengan kita menggunakan bahan baku limbah, tetapi ini bisa menghasilkan ya, artinya memiliki
nilai ekonomi yang cukup tinggi ya dalam kerangka untuk kita mencari pendapatan di agribisnis jamur. Tujuan utama memotivasi ya, karena saya melihat sebuah keprihatinan saat itu bahwa kita dikaruniai sebuah negara yang disebut dengan negara agraris, artinya negara pertanian ya. Tetapi anehnya anak-anak muda terutama ya, itu gengsi terhadap pertanian. Nah, saya sebagai salah satu generasi ya, generasi muda, tinggalnya juga awalnya dari desa, melihat keprihatinan ini ya. Melihat keprihatinan ini sehingga meskipun saya bukan backgroundnya dari pertanian, justru dari filsafat, justru inilah saya ingin memotivasi teman-teman ya, khususnya yang di masyarakat desa, khususnya lagi di teman-teman yang bergerak di bidang pertanian, yaitu untuk bisa bisa termotivasi dengan langkah saya ini, karena saya yang bukan background pertanian pun sangat bersemangat sekali membuat sebuah usaha di bidang pertanian. Makanya kalau mungkin kita lihat ya, mengapa saya bikin sanggar ya, Sanggar Tani namanya, Sanggar Tani Media Agro Merapi itu. Sanggar sendiri itu kan akronim dari sangat bergairah ya. Sanggar Tani itu sangat bergairah untuk bertani begitu ya. Inilah salah satu obsesi saya untuk mensupport, mensemangati teman-teman di pedesaan khususnya, dan teman-teman yang mungkin katakan kawula muda yang mungkin kuliah di pertanian gitu. Mungkin sebagai penutup dari liputan ini, saya berharap mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Yang penting dalam hidup ini niatkan untuk ibadah ya. Jadi jadikan hidup ini untuk niat ibadah. Prinsip moto saya adalah manusia yang baik itu adalah manusia yang mampu memberi manfaat bagi sesamanya ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama lah menjadikan diri ini bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi lingkungan kita, bagi sesama kita. Sebab memang nilai kita ketika kita bisa mampu memberi manfaat bagi yang lain. Dan yang terakhir, kalau ingin sukses, jangan ragu untuk selalu berpikir besar, mulai dari hal yang kecil dan action ya, lakukan. Saat ini lakukan dari diri sendiri. Oke, yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Cap Capung yang sudah berkenan berkunjung di tempat kami, Sanggar Tani Media Agro Merapi. Jangan lupa subscribe Cap Capung, Maju Pertanian Indonesia.